Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Oni. Video ini saya tujukan spesial kepada yang terhormat Pak Rocky Gerung. Halo Pak Rocky Gerung, salam hormat dari saya. Kemarin saya sempat naikkan status di Facebook. Saya menantang Pak Rocky Gerung untuk berdebat. Tapi kemudian saya berpikir lagi bahwa Pak Rocky Gerung yang terhormat ini tidak mungkin menanggapi tantangan dari saya, karena Pak akan merasa saya bukan level Pak. Ya, maka saya putuskan untuk membuat video ini spesial untuk Pak Rocky Gerung. Jadi begini Pak Rocky Gerung yang saya hormati, saya sering mengikuti, melihat dan mendengar dalam narasi-narasi Pak Rocky Gerung itu seperti gemar sekali mendengungkan orang lain. Sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa Pak Rocky Gerung itu dungu sebenarnya. Tapi saya ingat nasihat kakek saya, katanya orang dungu itu suka sekali mengatai orang lain dungu. Seperti orang gila dengan entengnya mengatai orang lain gila, padahal dianya sendiri yang gila. Maka saya tidak mau mengatakan Pak Rocky Gerung itu dungu. Saya hanya ingin menunjukkan beberapa hal yang pernah Pak Rocky Gerung katakan, yang menurut saya memperlihatkan gejala-gejala dungu. Contoh, Pak Rocky Gerung pernah mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi. Pak Rocky Gerung yang saya hormati, Pak Rocky Gerung disebut seorang filsuf, seorang ahli filsafat. Buat mereka, buat saya secara pribadi Pak Rocky Gerung belum pantas, belum layak disebut seorang filsafat, seorang filsuf atau ahli filsafat. Kenapa? Karena yang saya tahu, seorang filsuf atau seorang ahli filsafat, pemikirannya itu berdaya guna untuk banyak orang. Sementara yang saya lihat dari Pak Rocky Gerung, pemikiran-pemikiran Pak Rocky Gerung cenderung kontroversi, tidak berdaya guna untuk banyak orang. Maka menurut pendapat pribadi saya, Pak Rocky Gerung belum layak disebut seorang filsuf. Pak Rocky Gerung belum layak disebut ahli filsafat. Tapi nggak apa-apa, itu masalah pribadi Pak Rocky Gerung. Jadi Pak Rocky Gerung pernah mengatakan kitab suci adalah fiksi. Pak Rocky Gerung sebagai orang filsafat, Anda tentu paham bahwa ada pertentangan yang sangat tajam antara filsafat dan pemikiran tentang Allah yang berdasarkan kitab suci. Memang ada bagian-bagian tertentu yang terdapat timbal balik antara filsafat dan pemikiran tentang Allah yang berdasarkan kitab suci. Tapi itu bukan berarti ada keharmonisan antara filsafat dan pemikiran tentang Allah yang didasarkan pada kitab suci. Nah, Anda orang filsafat, dengan entengnya Anda membuat suatu kesimpulan bahwa kitab suci adalah fiksi. Dan yang lebih tragis lagi menurut saya, Anda seperti menyetarakan kitab suci dengan pidato seorang capres yang hanya didasarkan atas sebuah novel. Menurut saya, ini adalah gejala dungu. Yang kedua, Anda pernah mengatakan, ya, ini mengenai Bapak Presiden Jokowi yang mencalonkan diri untuk kedua kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Anda mengatakan tidak mungkin kita bercinta dua kali kalau tidak ada hal yang baru. Pak Rocky Gerung yang saya hormati, saya coba mencari background Anda. Ternyata Pak Rocky Gerung itu belum menikah.
belum mengalami kehidupan berumah tangga. Nah, Pak Rocky Gerung menjelaskan sesuatu menggunakan hubungan badan antara suami istri sebagai ilustrasi. Secara etika, Pak Rocky Gerung tidak punya tata krama dan sopan santun. Dan menurut saya, ini pun secara tidak langsung Pak Rocky Gerung sedang menunjukkan kebobrokan moralnya sendiri di hadapan publik. Karena bagaimana mungkin seseorang yang belum menikah, belum mengalami kehidupan berumah tangga, berani menjelaskan sesuatu menggunakan hubungan badan suami istri sebagai ilustrasi. Menurut saya, ini adalah gejala dungu. Yang ketiga, Pak Rocky Gerung pernah mengatakan mengusir maling menggunakan duit, ya dungu. Jadi begini Pak Rocky Gerung yang saya hormati, perlu Pak Rocky Gerung catat bahwa pengusaha PT Freeport Indonesia bukan maling. Karena tidak mungkin seorang tuan rumah, seorang kepala rumah tangga negara Republik Indonesia menandatangani kesepakatan kerjasama dengan maling. Tidak mungkin seorang kepala rumah tangga mempersilahkan maling masuk ke rumahnya dan mencuri seenak-enaknya. Jadi pengusaha PT Freeport Indonesia bukan maling. Kalau Pak Rocky Gerung itu cerdas, kalau Pak Rocky Gerung itu benar-benar berilmu, seharusnya Pak Rocky Gerung melengkapi narasinya. Pak Rocky Gerung mengatakan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia di era kepemimpinan Bapak Jokowi JK seperti mengusir maling menggunakan duit. Pak Rocky Gerung yang saya hormati, Bapak Jokowi tidak mengusir maling menggunakan duit, melainkan menebus sesuatu yang pernah dijual oleh tuan rumah sebelumnya. Menebus sesuatu yang pernah dijual oleh Bapak Soeharto. Bapak Soeharto yang menandatangani kesepakatan kerjasama atau kontrak karya dengan pengusaha PT Freeport Indonesia. Kemudian di era kepemimpinan Bapak Jokowi JK itu ditebus kembali untuk Indonesia. Maka saya katakan divestasi saham PT Freeport Indonesia yang 51% itu, Bapak Jokowi hebat, bukan mengusir maling menggunakan duit. Jadi Bapak Jokowi di sini bukan dungu, sebaliknya Pak Rocky Gerung yang menunjukkan gejala dungu. Yang keempat, Pak Rocky Gerung beberapa hari yang lalu secara tajam menyindir pemerintah petahana mengenai isu takut menyampaikan visi misi, takut debat, dan meminta kisi-kisi kepada KPU. Saya melihat, saya mendengar Pak Rocky Gerung secara tajam menyindir pemerintah petahana, meskipun dengan hiperbola yang memang Pak Rocky Gerung sangat menguasai itu, tetapi kami sangat memahami arah pembicaraan Pak Rocky Gerung itu adalah menyindir pemerintah petahana. Nah, kemudian setelah terbongkar bahwa sebenarnya yang meminta kisi-kisi kepada KPU adalah oposisi, bukan kubu pemerintah atau petahana, Pak Rocky Gerung diam-diam baik. Bicara dong Pak Rocky Gerung, jangan pengecut. Menurut saya, sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang filsuf yang disebut sebagai ahli filsafat, harusnya Pak Rocky Gerung itu bijaksana, sabar, menunggu sampai menerima informasi yang valid. Nah, kalau informasinya sudah valid bahwa yang meminta kisi-kisi kepada KPU adalah kubu pemerintah petahana, luar biasa Pak Rocky Gerung menyindir.
Tapi Pak Rocky Gerung tidak sabar, tidak menunggu sampai menerima informasi yang valid, dan berapi-api Pak Rocky Gerung menyindir pemerintah petahana. Kemudian setelah terbongkar ke publik bahwa yang meminta kisi-kisi kepada KPU adalah kubu oposisi, Pak Rocky Gerung diam aja. Menurut saya ini pun termasuk gejala dungu. Saya Kristianto Yen Oni, saya berharap bisa berdebat langsung dengan Pak Rocky Gerung suatu saat nanti. Salam hormat dari saya, Pak.